sebenarnya terjadi perselingkuhan bukan hanya kesalahan si pelakor. Gue salahin dua-duanya. Ya udah, laki-laki gue juga kucing ya, ketemu sama ikan asin gitu. Oke, love you, bacot, bye. Febros, Nge-vape sambil ngobrol. guys, tahu nggak kita kedatangan Mama Geng. Kanjeng Jadi, geng. Kanjeng Ratu. Jadi kita semua takut kepada beliau. Apalagi yang punya toko vape itu. Takut sekali kalau beliau datang ke sini. Ditawar ya. Ditawar habis-habisan. Tahu kak, lu kalau kira-kira lu Ya namanya naluri emak-emak. tipikal mama. Iyalah. Tapi kan lu sering naik motor ya? Lu nggak pernah belok ke kiri, saya naik kanan kan? Oh enggak, gue kalau udah naik motor laki banget. Widih, Kecepatan gue paling rendah itu di 60. sakit. Itu kecepatan tertinggi gua. Dan itu dia kalau naik motor bukan begini, Ce. Jongkok. Di joknya jongkok begitu. Itu dia tuh. Gue megangnya cuma begini Lagi doang. banjir ya? Iya, gini doang. Megang setirnya ngondek begini. Ngondek. Gini aja kecepatannya udah ini. 60 ya? Aduh. Saking jagoannya gue. Rosi susah. Oh, iya. Kita ngobrolin single parent yuk. Lu kan single parent nih. Lu tuh termasuk Gak apa-apa. temen gua, lu termasuk satu. Karena kita menjunjung kita ngomongin single parents karena kita menjunjung emansipasi gitu ya. Oke, coba. Ayo. Kesetaraan gender. Karena lu menurut gua strong women. Lu ngebesarin anak lu sendiri sejak anak lu kecil ya kan. Sebenarnya yang ngebesarin bukan gue sih, emak gue. Iya. Ngebesarin tinggal dikasih nasi gua besar sendiri. Berarti yang harusnya kita panggil di sini bukan dia. Yang harusnya kita Udah lah, nggak jadi. Ya udah deh. Teleponin Mama aja dulu. Ini diganti mohon maaf. emaknya berarti yang harus panggil seharusnya. Mana ini. Ya apa. Iya, jadi gimana pengalaman lu jadi single parent gitu? Enggak. Mau cerita dari awal apa langsung aja? Dari awal. Dari awal. Biar seru lah kalau langsung. Kanjeng cerita nih, kanjeng. Dongeng gitu. Anjing. Nah, gitu. Susah. Biasanya bukan begini sih, gue kalau misalkan cerita lancar tuh bukan ini. Dikasih kopi. Kasih kopi. Kopi hitam. Langsung jadi bertanduk. Kopi itu sama kembang. Sama rokok lintingan ya. Ember. Kembangnya dikunyangin gitu ya. Assalamualaikum. Sahayu. Aing curi. Aing mau. Ya dibilang susah ya susah lah. Ya, Susah lah, salah. susah banget. Ya susah banget lah anjir. Susahnya gimana? Ya susah lah, gue harus jadi bapak yang nyari duit, jadi emak yang gue harus gimana caranya biar bisa ngedidik anak gue dari jauh gitu kan. Nggak kayak orang-orang yang bisa ngebangunin ini bangun sekolah nganterin. Gue kan enggak, gue cuma bisa by phone. Umur sekolahnya udah nyampe mana, udah gimana gitu. Berarti ini ya, lu merasakan kerinduan yang luar biasa setiap hari ya? Oh iyalah jelas. Emang aku kelas berapa kak? Sekarang SMA kelas 3. Sekarang udah bukan harus dididik lagi. Udah kayak seumuran gue dong. Oh iya, ini seumuran mereka. Seumuran gue juga ya. Aduh, ini gue seketika merasa baby banget. Cowok cewek kak? Cewek. Cewek. Bisa Terus, kali aja. Ada nggak kayak bicara orang miring tentang Iya, stigma negatif Iya. dari orang. Kalau gue kan jadi gue itu bicara sambil miring gini berarti. iya. Gue kan pisah atau mulai berseteru dengan mantan suami itu dari tahun 2006. Jadi gue menikah 2003, 2006 gue cerai selama 6 bulan proses. 1 tahun gue mengurung diri di rumah di Subang. Waktu itu masih gue belum hijrah ke Jakarta. 2008 gue hijrah ke Jakarta. Jadi kalau di Jakarta gue nggak pernah
mendapatkan stigma apapun ya orang juga mana tahu ya siapa gue gitu kan. Tapi kalau gue udah pulang tapi kalau gue udah pulang ke rumah, tetangga gue nggak ada yang tahu gue sama laki gue udahan. Sampai Tetangga sekarang ya? gue nggak ada yang tahu. Sampai sekarang atau? Bukan sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kan gue udah pindah rumah kan. Oke. Keluarga besar gue tahu itu bukan pada saat gue cut sama laki gue di tahun ini. Keluarga besar gue tahu enggak. Keluarga besar gue taunya setelah 1 apa 2 tahun lah. Itu gue udahan. Jadi gue sama keluarga gue bukan menyembunyikan, tapi apa yang mesti diomongin sih. Karena kan gue biasa sama laki gue tuh kalau gue pulang ke rumah sendiri, nanti laki gue nyusulin misalkan. Jadi memang udah biasa kayak anak gue suka diurus sama nyokap gue sebelum gue pisah pun mau bawa Diandra ke rumah gitu, karena kan namanya cucu pertama kan. Jadi keluarga besar gue tuh nggak tahu kalau gue udahan. Sampai at the moment di Lebaran gue datang bawa anak gue, biasalah keluarga besar gue datang nanyain lah, Diandra bapaknya mana, baru deh nyokap gue cerita, udahan lah, kapan udahannya kok bisa begini gini. Dari situ kalau keluarga besar gue, kok bisa sih lu menyembunyikan, harusnya kan gue terkenal satu keluarga yang harmonis gue malah. Tunggu, itu berapa lama keluarga lo tahu? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun gue pisah sama laki gue, mantan laki gue lah ya, keluarga besar gue baru tahu gitu. Jadi kalau misalkan stigmanya tetangga ada sedikit sih gitu. Namanya kan kalau gue kan biasa ya, gue nggak pernah kayak ibu-ibu lain gitu ngantar anaknya ke sekolah berhijab gitu kan. Gue mah ya gue mau orang nggak mau nanti kalau gue nggak berhijab ya ngapain gue harus kerdus kerudung dusta kesana kesini cuman ada acara doang ya kan. Siap. Iya. Jadi pakai hijabnya conditional aja gitu kan? Enggak juga, gue nggak pernah. Enggak, maksudnya yang lo maksud nggak kondisi? Iya, gue Tapi nggak. itu kan pakai bikini deh ibu ini kayaknya. Ember, oh bisa gue pakai bikini jalan-jalan gitu. Nah, sempat ada si nyokap gue sempat bilang, pakai baju lah yang sopan gitu. Oh, berarti ini teguran dong, sebenarnya bukan ke gue tapi ke nyokap gue gitu. Karena kan kalau gue orangnya orang yang terlampau cuek, bodo amat orang mau ngomong apa. Tapi nyokap gue Sebenarnya sopan itu apa sih? ya makanya gue bilang kan, ya memang kan gue kalau di rumah namanya Subang panas ya coy gitu. Jadi gue biasain di Jakarta aja, gue misalkan keluar pakai celana pendek kayak gitu. Nyokap gue bilang, cuman kalau nyokap gue halus karena gue orangnya frontal kan. Apa peduli setan, gue suka ngomong kayak gitu lah. Cuman udah tua lah, nggak pantas masih pakai celana pendek katanya gitu. Kecuali kalau di dalam rumah, oh berarti ini dari orang-orang nih ngomongin gitu, tapi nggak ke gue tapi ke nyokap. Oh, maksud lo Seperti itu. mak lo ngomong gitu tuh karena Iya nyokap- mungkin, jadi mungkin oh ini penyambung lidahnya lah, nggak berani ngomong ke gue gitu. Itu aja sih. Kembali lagi ke emansipasi. Di Indonesia kan banyak orang tuanya mikir gitu kan, kalau anak perempuan itu hanya di rumah aja, kayak masak, ya maksudnya hanya besarin anak doang, nggak butuh untuk nggak perlu pendidikan nggak tinggi. perlu pendidikan tinggi. Oke. Gimana pendapat lo tentang itu? Enggak lah, keluarga gue orangnya yang nggak ada kayak gitu-gituan. Gue anak pertama perempuan satu-satunya, tapi gue dianggap orang yang paling disegani sama adik-adik gue, bahkan keluarga orang tua gue sendiri. Bukan karena lu yang paling gede kan? Bukan, karena memang keluarga gue orangnya ya gitulah, nggak ada istilah kalau lu perempuan harus bisa masak. Tapi dulu waktu gue menjadi seorang istri, gue nggak boleh kerja. Oh, laki lo patriarki. Nggak gitu juga sih, sebenarnya dia membebaskan. Cuman dengan bahasa halusnya, ya lu kan seorang istri, gimana kalau sebaiknya lu mengurus anak lah. Ya gue kan ya udahlah gue turutin aja. Jadi selama gue berumah tangga sama dia tuh, gue tuh nggak punya teman, nggak punya nggak kerja gitu. Sekalinya kerja nggak sih, tapi kadang-kadang kayak ditelepon lebih dari 3 kali lah, lo kayak minum obat kayak gitulah. Jadi gue risih gitu. Posesif gitu ya? Iya. Tapi kalau menurut gue bener nggak sih kalau orang posesif sebenarnya itu Iya, adalah cerminan betul. Iya, dari diri dia sendiri. gitu. Bener. Benar. Tapi nggak tahu juga ya. Kayak bisa jadi dia tuh menutupi kebohongan dia dan dia takut gitu. Apa yang dimiliki dia tuh bakal jadi timbal balik ke dia gitu. Bisa jadi. Oke. Gitu sih.
sekarang gue mau tanya lagi, apa pendapat lo sama kebanyakan kasus yang gue baca di berita, di sosial media itu booming-boomingnya pelakor, banyak yang pelakornya digerebek, terus ditelanjangi, diarak, sedangkan laki-lakinya nggak diapa-apain, gitu kan. Kalau menurut gua nih sebenarnya terjadi perselingkuhan bukan hanya kesalahan Si pelakor. si pelakor. Hmm. Terjadi perselingkuhan karena ya kesalahan si laki-laki. Kalau laki-laki itu sadar dan menghargai pernikahannya, nggak akan terjadi perselingkuhan. Itu Iya, satu. bener banget. Kedua, bisa jadi perempuannya nggak tahu kalau laki-lakinya sudah menikah. Karena kan kebanyakan laki-laki ngomong masih bujang gitu. Iya, dia lepas cincin dulu baru kenalan ke cewek, terus minta ABB dan sebagainya. Oke. Kalau dalam case lu waktu itu, lu gimana gitu? Lu menyalahkan siapa atau lu? Gue salahin dua-duanya. Oke. Karena si perempuannya kenal lu. Enggak. Si perempuannya udah tahu, udah punya bini. Oh ya, itu salah. Itu salah. Dan dia memaksa buat laki gue untuk gimana caranya biar bisa ninggalin gue. Oh ya, itu bisa. Makanya gue nyalain dua-duanya. Ya udah, laki-laki gue juga kucing ya, ketemu sama ikan asin gitu. Tapi ada kucing yang nggak mau dikasih ikan asin loh. Makan daging ayam sekarang, ayam kampus. Kucing Anggora, kucing mangga besar, banyak. Mohon maaf ya. Tapi enggak sih. Gua enggak muka ikan. Emang lu kucing? Enggak. Apa? Enggak. Bukannya anjing. Kenapa sih kalau orang ngomong anjing tuh konotasinya jelek, padahal anjing lucu loh. Iya. Kalau ngomong kucing Iya. konotasinya Ya kan makanya gua ketawa, pas ngomong anjing gua Kalau ketawa. ngomong anjing, kenapa konotasinya jelek, padahal anjing kan lucu, coy. Iya. Makanya gua biasa aja. Ngomongin anjing konotasinya kasar, ngomongin kucing konotasinya orang suka kawin. Iya kan? Padahal kalau di Sunda anjing itu bukan kalau kasar, kayak misalnya gini, siapa yang bagus pisan anjing gitu kan, itu bisa jadi sesuatu yang bagus gitu. Anjir, Kayak sama gua nih, sama gua jalan-jalan ke ke Surabaya. Jancul itu kayak kata sambung. Iya. Bahasa apa aja sudah cu-nya harus ada gitu. Iya, temen di kocok Manggil temen aja tuh cuk ya. Maksudnya cu itu sebagai bisa jadi bahasa kata sayang ke teman. Iya. Iya. Jadi gimana, Cok? Gua sayang sama lo. Ayo, Ya, Cok. balik ke kucing, balik ke kucing. Iya. Balik ke kucing. Oke. Apa yang mau gue tanyain tadi lupa. Tapi Om, gua mau nanya sama lo nih. Iya. Kalau misalkan lu berumah tangga gitu, Iya. dan ada perempuan lain yang masuk ke lu sendiri gitu. Iya. Apa yang bakal lu perbuat? Perempuan lain. Lu sudah tahu nih, lu sudah berkomitmen gitu ya. Dan ada perempuan lain yang masuk ke lu. Apa yang bakal lu perbuat? Berusaha masuk ya. Yang Lu banyak mikir lah. maksudnya kalau kita mikir kita mau nikah, berarti kan seumur hidup sekali. Gue percayanya ya sekali seumur hidup, nggak ada. Seandainya ada perempuan yang ingin masuk Ya, dan enggak merusak lah. rumah tangga. Maksudnya gue dari keluarga yang bapak gue sampai mati pun ibu gue nggak bakal nikah lagi. Jadi gue maksudnya sebagai anak gitu kan, biasanya kan domain kita kan ke orang tua kan, kita domain kita di sana gitu kan. Jadi di keluarga gue kayaknya udah jadi hal yang kalau lu bisa tinggal mati ya udah lu sendirian aja gitu. Oh, jadi lu Mati ya sekali, nikah ya sekali seumur hidup. Kepercayaan gua maksudnya bercermin. karena gue banyak nih, keluarga. banyak teman-teman gue yang sudah menikah gitu ya, Iya. termasuk gue. Banyak yang suka ngomong, pernah nggak sih lu denger nih kayak makan soto ayam kan tiap hari nggak enak ya? Oke. Paham nggak? Makan soto ayam tiap hari kan nggak Itu enak. karena lu Bosan rakus aja. Enggak, gue Tapi maksudnya dia analoginya makanan. Iya, gitu. iya. Analoginya Iya, makanan, tahu. bukan Iya. di makanan cuy. Karena bini lu makan nggak habis-habis cuy. itu jawaban yang Jadi nggak benar. bisa, nggak Itu. bisa kita analogikan ke makanan gitu lah. Maksudnya lu apain juga dia nggak habis-habis, dia bakal ada terus-terusan. Gue dapet bini satu aja, udah nggak habis-habis, masa gue mau nambah lagi? Itu maksud saya. Enggak apa belum? Enggak. Karena bini gue tuh mempercayakan sepenuhnya sama gue. Gue seorang DJ gitu kan, gue kerja malam, yang notabene ngelihat pemandangan yang indah-indah gitu kan, sampai gue gumung.
Tiba-tiba lagi enak-enaknya dia ada di belakang gua, ada di belakang deck DJ gua nggak tahu masuk dari mana. Kalau misalnya gua brengsek, bisa aja. Dia fanbase lu ya? Siapa? Fanbase lu, fansnya lu. Iya banyak. Kalau misalkan gua brengsek itu gua bisa aja nge-flooring gitu kan, kenalan sama siapa. Tapi gua tahu pasti banyak mata di situ. Oke. Jadi Ada mata. Lu nggak mau kan? Emang aslinya enggak? Ya serius sayang, aku cinta padamu kok. Serius. Tapi sebenarnya gue lebih percaya sama pernyataan yang pertama sih. Iyalah. Kelihatan dari wajah gua. Karena ada mata-mata di mana. Ada hati lo yang setia. Ya Allah, Mama Geng. Lu menjatuhkan gue di sini, Mama Geng. Dia udah skeptis sama laki-laki. Aduh, jangan Mama Geng. Itulah menurut gua, itulah pentingnya orang tuh sebelum menikah jalani hidup bareng. Yes. Itu menurut gua ya. Iya. Gue setuju sih. Yang berangkat dari cinta aja bisa jadi bosan Iya. dan nggak ada rasa, terjadi perselingkuhan. Apalagi yang berangkat dari cuma ketemu 2 hari, 3 hari, sebulan memutuskan menikah. Enggak juga sih, gue nggak setuju sama itu. Karena gue pacaran sama mantan laki gue itu 4 tahun. Dari awal gue kuliah sampai Iya makanya gue usia. bilang yang berangkat dari cinta terus hidup bareng lama aja itu bisa terjadi. Tapi enggak juga Om, banyak juga yang cuma ketemu kayak gua ketemu bini gua nggak nyampe 10 kali, kita udah nikah. Jadi ya kalau mungkin kalau yang pacarannya lama gitu ya ngejagain jodoh orang kali. Enggak, tapi karena kalau lu sih gue bilang gini, karena lu masih seumuran Jagung, jadi kita belum bisa ngambil lu jadi patokannya cuy. Iya. Karena lu masih barusan nikah, jadi kita nggak bisa bilang iya lu bakal langgeng gitu kan, nggak bisa. Ya Allah, kecuali amit-amit ya Tuhan. Kecuali lu tadi udah 40 tahun nikah gitu kan, oke, lu bisa lecture kita ini semua gitu. Tapi lu nggak bisa jadi patokan. Tapi saya lebih depan sih. Saya sudah Enggak, lu sayang mau bini lu beneran apa karena di podcast aja lu jangan pura-pura lu. enggak, gue sayang sama bini gue. Alah, Pret. Lah, kalau misalnya teman-teman orang lu gimana gua sama bini gue? Ya kalau depan kita aja. Enggak, gue juga sehari-hari begitu. Kalau misalnya dia lagi masak atau lagi, yang cantik banget sih lu. Oh. Iya. Enak suka begitu, suka terlontar sendiri. Gombal aja. Enggak gombal Om, gue karena mungkin terbiasa ngomong kayak gitu ya dari pacarnya. Biasa dia ngomong kayak gitu ke segala bentuk wanita. Ke istri gua, ya kan. Kadang-kadang gue aja kalau misalkan ranking dari pacar gitu, udah nih, bye bye, I love you gitu. Sampai sekarang gue masih lakuin. Gue kalau misalkan gak ada bini gue tuh, aduh, stres gue, pusing, nggak ada yang mengatur keuangan, Oke. nggak ada yang mengatur segalanya. Tapi enggak pandangannya dia ke lu kayak pandangan sirik gitu. Pandangan nggak mungkin, enggak, ini sinis, pandangannya sinis. Emang banyak, maaf ya, banyak bajingan-bajingan tuh yang seperti gue gitu, Ci. Nah, Ya mungkin enggak sih, kalau gue sebenarnya cuma kayak gini aja. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang dia bilang. doakan Kak. Iya. Semoga Dilakukan saya- seperti itu. Oh, pasti. Karena pengalaman gue juga dulu seperti itu. Nggak usah ngerti dari atas sampai bawah dong, Mama Geng. Itu. Ya Allah. Pokoknya setiap hari kamu lagi apa deh, anak kita udah bisa ngapain, oke love you, bacot, bye. Dulu makan percaya gue juga, ya kan? Di depan keluarga gue. Nah, dulu lu stres depresinya berapa lama? Atau jangan-jangan lu nggak merasakan stres? Nggak merasakan stres. Jadi lu nggak sayang sama Gue- dia? Bukan. Lu kan udah pada tahu gue lah, gue orang yang paling bisa menyembunyikan apa yang gue rasain kan. Sampai gue bercerai pun di depan siapapun gue nggak pernah meneteskan air mata. Iya, itu kan soal menyembunyikan. Tapi kalau perasaan lu merasa Gue stresnya bener-bener stres sampai kalau gue nonton TV, waktu itu kan anak gue masih umur 1,5 tahun, hampir 2 tahun apa gue lupa ya, saking lamanya. Itu anak gue biasanya anak 2 tahun tuh kan lagi lucu-lucunya gitu kan. Ini gue stres ngeliatin anak gue, bandel-bandelnya, walaupun cewek bandelnya minta ampun gitu kan. Terus gue nonton TV kemana, pikiran gue kemana. Tapi nyokap gue sih tahu, kayaknya gue udah stres feeling kan. ya, ada kayak misteri. Makan Iya, gitu iya. kan. Udah tanya ke Jakarta aja sana main, gue disuruh main. Dan waktu itu gue, walaupun gue pisah, gue orangnya logis,
duit laki gue nggak boleh dipegang sama dia sebelum perceraian, itu benar-benar ketok palu. Gajinya dia masih masuk ke rekening gue, jadi ATM-nya dia itu masih masuk ke gue. Jadi selama 6 bulan gue proses perceraian gue masih bisa hidup, sampai 1 tahun gue nganggur nggak kemana-mana. Itu alasan lu kenapa? Biar kenapa? Ya, biarin orang dia udah nyakitin gue, ngapain gue mah? Nggak, maksud gue ada alasan lain nggak biar nggak dikasih? Oh enggak, gue mah bodo amat, dia mau nyari lagi yang lain terserah. Yang penting gue juga nggak berpikiran ini ya duit buat anak lu ya gitu, buat anak gue beli nggak beli susu, dia anak gue kan nyate sama gue kan. Jadi nggak ada yang ini buat anak lu nanti ya, enggak, buat gue abisin. Oke. Jadi gue sama anak gue tuh jalan, dulu masih tinggal di Subang, gue jalan cuma berdua sama anak gue ke Jakarta, cuma bener-bener main doang, ngajak anak gue masih bayi 2 tahun, gue ajakin ke Jakarta, nginep di hotel, terus main waktu itu di Blok M. Gue jalan ke Blok M, balik lagi ke Subang, karena kata nyokap gue, lu harus jalan-jalan biar gue nggak stres. Iya benar. Dan nyokap gue ngedukung kalau misalnya lu nggak punya duit, minta sama bapak lu, minta sama gue gitu kan. Ya udah, gue habisin aja duit selama 1 tahun itu, duit laki gue habisin. Begitu gue udah habis, mikir deh, gue makan apa besok? Ya udah, gue ke Jakarta aja kerja. Nah, pas lu pisah itu, anakku masih berapa? 2 tahun kali ya, gue nikah 2003. Anak gue lahir 2004, ya pas 2 tahun. Dan akhirnya cara lu kasih ngerti ke anak lu setelah anak lu rasa harus ngerti nih anak gua nih bapaknya kemana gitu. Oh, anak gue ngerti dengan sendirinya karena nggak pulang-pulang. Tapi nggak ada tercetus dari bahasa gue, bapak lu nggak balik gara-gara gue udahan ya mau bapak lu. Nyokap gue juga nggak pernah Tapi bilang. pernah nyariin nggak? Waktu kecil nyariin. Udah ya, kok lama amat pulang nggak pulang-pulang gitu. Selalu kayak gitu kan. Ya kerja biasa. Sampai dia SD kalau nggak salah mungkin. Apalagi kan yang kita tahu kan, yang gue tahu tuh anak perempuan tuh lebih dekat ke bapaknya. Iya, dulu deket banget dia. Pokoknya kalau gue kan galak kan, kamu apa main pukul apa. Kelihatan sih. Lalu gini, waktu itu kan ditinggal suami karena suami memaksa untuk di rumah aja nggak kerja. Waktu ke Jakarta, ngerasa nggak kalau misalnya jadi perempuan untuk nyari kerja di Jakarta itu susah dan untuk naik jabatan? Karena banyak gue menemukan teman-teman gue yang perempuan kayak dia jabatannya sama si ini yang laki-laki gitu, sama, tapi gajinya lebih rendah gara-gara dia perempuan. Apakah lu ngerasain yang sama? Enggak sih, gue pertama menginjak ke Jakarta itu tau nggak kerjaan gue jadi apa? Jadi SPG Carrefour di Lebak Bulus, terus dipindahin ke MT Haryono. Gue sering ngeliatin waktu di Lebak Bulus Ahmad Dhani itu masih sama Maya, bolak-balik ke situ. Gue cuma berdiri doang ngejagain produknya Baby itu gitu. Gue cuma kayak gini. Gue ini kuliah loh, gue ini punya pendidikan. Gue nggak bisa cuma jadi kayak gini doang. Terus gue calling temen gue yang di tempat kuliahan lama kan, teman lama gue mau kerja yang bener, nyari duit. Tahu nggak balas dendamnya gue sama mantan laki gue gimana? Gue kerja di tempat mantan laki gue di Celebrity Fitness. Itulah dimana titik pertama kali jadi lu gue ketemu? Enggak, dia udah keluar. Oke. Maksudnya gue balas dendam tuh gue harus nyari duit sebanyak laki gue waktu kerja di situ. Gitu. Makanya gue bilang gue harus bisa masuk ke Celebrity Fitness. Mantan laki lu tuh ini trainer? Enggak, bukan. Dulu tuh ada namanya sales konsultan lah kayak. Oh, yang menawarkan. Ya. Iya. Dan gampang sebagai perempuan untuk masuk sana? Gampang banget gitu. Oh, teringatnya sih soal perselingkuhan nih, yang pertanyaan besar itu adalah di masyarakat kita nih, kenapa kalau laki-laki yang selingkuh banyak orang anggapnya anjing keren lo, keren lo punya cewek gitu kan. Iya. Tapi kenapa kalau perempuan yang punya teman laki-laki lain dianggapnya perempuan nggak bener, perempuan nakal, itu satu. Kedua, kalau cowok lebih tua punya pasangan yang jauh lebih muda dianggapnya keren, gokil. Tapi kalau perempuan yang tua punya pasangan yang jauh lebih muda dianggapnya tante girang lah, apalah gitu, predut. Itulah stigma Kenapa tentang kodrat, Om. Kodrat tuh ngancurin semuanya gitu, pemikiran manusia tuh dihancurin sama kodrat. Dihancurin oleh Stigma kodrat gitu loh. Padahal gua sama istri gua tuan istri gua. Nggak kelihatan nih. Gua sama istri gua tuh tuan istri gua.
Tapi gue enjoy aja. Ya itu gua. Itu lu yang mikir, buat ini kita nggak tahu pikiran orang, kita yang ngomong pikiran orang. Ah udah tutup kuping aja, pegang-pegang amat ya nggak kak? Ember. Lu menanggapi stigma itu gimana? Lah gue mah nggak menanggapi, pokoknya gue orang yang paling cuek banget. Setelah gue lepas sama mantan laki gue pun, gue selalu dekat sama orang-orangnya. Berhubungan sampai berapa tahun, berhubungan cuma beberapa bulan, itu nggak pernah ada yang seumuran ataupun di atas. Selalu di bawah. Iya. Mungkin karena gue mukanya masih baby face kali. Aduh. Tapi emang iya benar gue kayak begitu. Tunggu nih, baby face apa baby face? Sebenarnya sih kalau boleh dibilang jujur, gue maunya dapat orang yang lebih dewasa secara umur, secara materi. Karena gue juga pengen, dulu gue udah capek udah nggak mau kerja. Tapi kalau sekalinya gue diem di rumah, ih gue nggak bisa, gue harus kerja. Iya, Gitu. sama kayak mak gue. Iya, sama gue bener. Mak gue tuh udah tua ya, gue suruh diem baik di rumah, udah nggak usah kerja lagi, kagak mau cuy. Katanya badannya Badan sakit ya, badan sakit katanya. Iya, nggak bisa. Terus lu ngerasain nggak struggle-nya lu kayak susahnya untuk jadi perempuan di dunia kerja? Jadi single parent. Iya, jadi single parent dan di dunia kerja ya, yang dari kerja. Ngerasain susahnya ya iya susah lah. Gua kan berawal karir kerja jadi SPG, ya tau lah SPG gaji hidup di Jakarta. Dulu itu pertama kali gua kerja gaji cuma 800.000, bayar kosan aja 600. Tahun berapa itu? 2008. Tuh kosan gua masih di Cawang. Lu makan apa Indomie kak? Nah itu dia, lu pikir kan? Which is itu nggak cukup juga Nggak untuk biaya cukup, anak lu, iya kan? Nggak cukup. Nah makanya yang tadi gue sempat bilang, gue nggak bisa nih kerja kayak gini. Gue harus cari duit lebih banyak karena jangankan gue buat ngasih anak gue kan, makan gue di sini aja kurang gitu. Gitu. Terus disitulah yang gue bilang, gue coba hubungin teman gue harus bisa, pokoknya gue nggak mau tau, gue harus kerja di situ. Gitu. Gue sih mengandalkan, ya nggak bisa lah gue dikuliahin sama orang tua gue mahal-mahal gitu, walaupun dia bukan di universitas bergengsi lah ya, tapi seenggaknya nggak mungkin gue cuman jadi. Gue bukan merendahkan pekerjaan SPG ya, tapi buat gue hidup itu nggak cukup. Gitu. Makanya Punya pengalaman di harassment sama orang? kalau di kerjaan yang Digodain atau diapain? Pelecehan. Iya. kalau di kerjaan yang gue di celebrity fitness itu, di gym itu sih ya walaupun ada beberapa ya kalian tahu lah ya, yang udah pernah. Apalagi yang kalau kan? ada judulnya janda. Ember. Ya. Gitu. Gue juga sering sampai yang udah nanti pulangnya kemana, dianterin aja. Itu masih sama atasan gitu kan, atasan cowok tapi. Oh iya nggak apa gitu kan. Terus, nanti anakmu gini. Gitu udah biasa itu. Cuman gue sih orangnya bodo amat gitu loh. Gue orangnya yang Lu nggak kasih celah ya kak ya? Nggak kasih celah banget enggak. Tutup. Gue enggak. Itulah stigmanya orang tuh, kalau janda tuh kenapa ya stigmanya selalu nggak bagus gitu, ya kan? Aneh loh menurut gua. Tapi kenapa kalau duda enggak gitu? Aneh menurut gua. Banyak juga kok duda tuh. Enggak, maksudnya enggak ini kalau punya judul janda kan. Iya, gue pernah kerja di perusahaan Korea. Gue jadi Grey. Iya. Boh. Oh, di perusahaan luar negeri, Iya. ya. Perusahaan Korea itu garment sih. Iya. Terus tadinya sih gue di situ cuma mau jadi divisi marketing tuh. Tapi ada orang Koreanya yang minta bahwa ya udahlah lu jadi PA gue aja gitu loh. Terus gue kan sebenarnya kalau ngadmin kayak gitu-gituan kan kurang paham ya. Maksudnya gue, lu ngapain sih ngejadiin gue admin gitu kan? Orang gue juga nggak paham alur kerjanya kalian. Akhirnya gue ngapain coba di situ? Gue cuman disuruh sama dia, ya udah nih kerjaannya diperintin kayak gini doang gitu. Gampang banget gitu ngasih kerjaannya. Tapi dia ngasih kerjaan ke gue buat jadi PA gitu kan. Terus gue kan dari Jakarta, pernah tinggal beberapa tahun di Jakarta, terus gue pernah nyobain kerja di Subang kan, karena waktu itu garmennya di Subang. Ya gue cara berpakaian gue ala gue kalau kerja di Jakarta. Gitu. Maksudnya gue nggak pakai seragamnya pabrik situ gitu, gue nggak mau gitu kan. Ya sempet
jangan pakaiannya jangan kayak gitu dong, itu pakaiannya terlalu seksi. Formal. Terlalu seksi. Bilangnya terlalu seksi, bahkan bahasanya terlalu seksi. Itu komplain dari mana? Dari divisi lain. Iya. Dan gue menganggapnya apa sih? Ya lu sirik aja kali. Gue kan akhirnya kayak gitu ya kan. Ya lu sirik aja kali karena gue punya punya body yang bagus mungkin atau pede pakai baju kayak gitu. Nah, sedangkan mereka kan enggak gitu. Nah, terus sempat gue komplain sama saudara gue yang jadi HRD. Ngapain mesti komplain? Terserah gue dong, gue mau pakai baju kayak gimana pun. Bukannya gue masih pakai baju sopan. Maksudnya ini baju kerja gue seperti biasa memang kayak begitu. At least kayak gini deh. Baju ini sering gue pakai kerja misalkan gitu. Terus misalkan ini gue giniin kelihatan. Nah ini aja jadi bahan omongan bahwa ini tuh terlalu seksi. Ya akhirnya gue kan, gue males deh kerja di kampung. Ternyata terlalu banyak omongan. Pindah lagi gue ke Jakarta. Balik lagi gue ke Jakarta. Maksudnya biar gue bisa bukan bebas hidup gue sebagai wanita yang widow ya, tapi gue nggak mau denger ocehan orang kampung yang menurut gue sempit banget pikirannya mengenai itu juga bikin sugesti nggak baik buat. Iya, dan kalau misalkan gue pikirnya gini, kalau misalkan gue masih tetap di situ, gue takut justru anak gue yang akan jadi imbas. Yes. Oke. Makanya gue hijrah aja. Mah, gue nggak bisa lagi tinggal di Subang. Tolong asuh anak gue akan cari duit. Gimana caranya buat memenuhi kebutuhan anak gue? Udah, nyokap gue setuju. Gitu. Ya untungnya sih gue punya keluarga yang demokratis lah. Terserah lu mau ngapain aja. Gitu. Bahkan lu mau ngapain aja, yang penting jangan di kampung sendiri gitu. Bahasanya kayak gitu. Bagus kan? Keren ya. Itu Lalu sendiri yuk, gimana? Membebaskan, kan kalau dulu mantannya nggak membebaskan dia untuk kerja gitu kan. Lu sendiri, apakah lu ngebebasin istri lu buat kerja? Wah, bini gue mau kerja aja. Yang gue mau kerja, ya udah sono. Alhamdulillah. Jadi nggak masalah kalau Karena gini om, kalau gue ngeliat istri gue tuh cari bekerja itu bukan untuk ngapa-ngapain, dia mau cari kesibukan. Karena gue pernah ngerasain yang namanya ngurus anak, apalagi aku 3, capek om. Capeknya luar biasa. Mungkin dia stres kali di rumah atau gimana. Yeah. Ya udah silakan lah bergaul sama siapa, cari kesibukan di mana, silakan. Jadi nggak masalah dia kerja? Nggak masalah, karena dia pun nggak melarang kerjaan gue apa gitu loh. Oke. Dan lu nggak khawatir dengan siapa yang ngasuh anak lu? Khawatir nggak lu? Udah. Karena istri lu nggak ada di rumah. Pasti kan kita udah punya hitungannya sendiri gitu loh. Maksudnya udah bisa mempercayakan ke siapa gitu. Nggak jauh beda sama mama geng. Oke. Ya gitu. Biarin aja lah. Lu stres kan Kak, jaga anak Kak? Enggak. Tapi karena memang dulu gue ya udahlah, gue nggak usah kerja karena gue nggak percaya anak gue diasuh orang lain. Dulu gue begitu pikirnya ya, gue nggak percaya karena pembantu gue kalau misalkan nyuci ya cuma gini doang, anak gue nggak mau disentuh sama orang yang lain. Gue maunya pure dari pagi sampai dengan dia pagi lagi 24 jam sama gue gitu. Emang gue nggak percaya, makanya ya udah begitu dilarang ya udahlah gue jadi istri yang baik gitu. Tapi ada jenuhnya kan? Jenuh banget kan? gue gitu. Dan ketika lu kembali bekerja tuh kayak wah jadi dunia gue gitu. Gue bisa bedain muka bini gue tuh di saat ketika lagi dia ngurusin anak sama ketika lagi kerja. Gue tuh bisa ngeliat gitu, auranya tuh beda om. Kayak wah ya udah deh, kalau emang istri gue bahagia di situ silakan deh. Toh nggak merugikan gue juga kan? Iya, slow aja. Asik ya punya suami kayak gue. Untung gue nggak mau punya suami kayak karena gue tahu diri sendiri. karena gue tahu dia kenapa nyuruh bininya kerja. Dia punya fetish. Suka dengan perempuan yang berseragam. Jadi kalau istrinya kerja pakai seragam, cuy, dia lebih. Itu kan seragam SD gitu ya kan, seragam SMA. Kayaknya lu suka nongkrong di SD Ya Allah, pedofil kali ya. Jadi dia kebayangin kan bini gue kalau pakai seragam SD kayak gini nih bentukannya. Gue belajar jadi tukang burung. Ya Allah. Oke, lanjut Pak. Tapi kan ini yang selalu gue suarakan ya, yang selalu gue bilang ke orang, perempuan itu sama sekali nggak lebih lemah dari laki-laki. Iya. Dan gue masih heran sama kalian laki-laki yang di luar sana yang masih menganggap bahwa kalian itu selalu lebih kuat dari perempuan. Gitu. Bahkan banyak
bahkan banyak yang ngomong gini nih ya, ngomong gini. Ya janda kan perempuan ini kodratnya harus di rumah aja nih. Iya. Merawat anak, merawat keluarga. Ya kalau janda cepet-cepet deh nikah. Nikah lagi maksudnya? Cepet-cepet nikah lagi, biar yang kerja nanti lakinya lu di rumah aja. Gue jawab dong, hei Mujair, lu kata nikah itu kayak beli kacang di Indomaret. Ya kan nikah kan ini urusannya sama memilih pasangan hidup. Iya. Kalau nikah sembarangan lagi nanti bisa Gagal bisa lagi. Bisa kacau lagi. kacau lagi gitu kan. Dan ya kenapa sih lu harus mengkodratkan perempuan tuh kodratnya di rumah gitu tuh, kenapa gitu? Yang gue masih nggak tahu tuh itu. Kadang memang ada keluarga-keluarga yang kolot om, yang masih mikirnya tuh ya udah perempuan tuh nggak bakal bisa lebih kuat daripada laki-laki. Padahal kalau misalkan perempuan-perempuan yang apalagi yang udah punya bukan trauma ya, apalagi udah punya pengalaman yang buruk gitu. Iya. Dia bisa lebih strong daripada laki-laki. Iya. Bahkan gue ngelihat orang-orang tuh banyak tuh kayak gue nih lebih bisa daripada laki, ngangkat entah apa. Yang penting dia bisa dapat uang, membahagiakan Iya. diri dia sendiri dan orang terdekat ya gitu. Sekarang ini deh, coba lu sebutin satu aja apa yang hanya bisa dilakukan laki-laki. Ini bukan soal biologis ya. Maksudnya biologis ya itu tadi kayak yang gue bilang, menstruasi, menyusui, mengandung, sama apa? Melahirkan. Itu laki-laki sama perempuan udah beda nih. Ya. Tapi apa yang nggak bisa dilakukan perempuan dan hanya bisa dilakukan laki-laki itu apa? Nggak ada kan? Bener. Semua yang bisa dilakukan Driver busway aja ada yang perempuan. Iya. Iya kan? Iya. Apa yang ada? TNI ada yang perempuan. Bener. Iya kan? Itulah. Polwan ada. Apa lagi? Manjat genteng. Wah, perempuan banyak yang bisa manjat genteng. Benerin antena. Bisa. Apa yang Bukan bisa? lagi. Nyokap gue lebih bisa daripada bokap gue benerin kipas rusak nggak dibawa ke servis, benerin sendiri. Taktik sendiri. Bisa. Oke, kita balik lagi ke pendidikan ya. Pendidikan, karena lu kan punya anak perempuan. Apa pendapat lu tentang pendidikan perempuan? Maksudnya haruskah dia berpendidikan atau dia nggak harus gara-gara dia nantinya bakal di rumah? Nggak, harus berpendidikan. Buat gue harus berpendidikan. Alasannya? Anak gue harus bisa, maksudnya bukan berarti dia ada kodrat sebagai perempuan harus di dapur, harus bisa Iya. masak dan segala macem, nggak apa-apa. Karena kan ini kan zamannya emansipasi ya. gitu. Emansipasi. Emansipasi, iya, maksud gue gitu. Gue nggak mau, walaupun iya gue berkarir, gue kerja, ya gue mau anak gue nggak cuman karirnya kayak gue sekarang kayak gini doang. Iya. Gue mau anak gue nantinya bisa jadi apa yang dia inginkan. Kadang-kadang sih udah sedikit-sedikit udah gue setir sih dia harus jadi apa gitu kan. Udah dia harus masuk ke universitas yang ternama, gue bilang gitu. Sampai nggak apa-apa deh, berapapun biayanya gue bayarin. Lu mau apa, mau bimbel, mau apa gue bayarin. Wih, cakep kayak gitu kan. bener. Yoi. Terus gue nggak tahu duit dari mana, tapi lu harus masuk ke situ. Terus sampai jurusannya pun, padahal anak gue nggak ngomong sebenarnya dia mau apa jurusannya, tapi lu jadi dokter ya. Lu ngerasa nggak lu kayak nge-push anak lu di luar kemauan dia? Iya, mungkin gue bisa nge-push keinginan gue sendiri. Iya, Untuk lu gue tuh merasa punya egois anak. nggak? Tapi pertanyaannya gimana kalau ternyata anak lu nggak apa Bukan nih? mau jadi dokter gitu. nggak Nggak mau. sejalan sama Ya, lu kak. in the end sih pada akhirnya, pada saat nanti begitu dia udah mau lulus, pasti akan gue tanya sebenarnya maunya kemana. Itu kan bahasa hanya dari gue. Oke. Gue tuh mau. Padahal tetap lu masukin dokter juga. Iya sebenarnya ya. Tapi kan gue juga tahu kemampuan anak gue gitu kan. Iya. Dia di IPA jago, matematika jago, gitu kan. Daripada dia nggak kayak emaknya ya, yang speak up terus gitu kan, namanya Iya, juga mulut iya. sales, Iya. ya kan. Ngomel-ngomel gue aja kan diomelin. Mohon maaf nih. ya. Nah gitu, jadi gue tahu anak gue kayaknya jadi harus kayak gini, karena dia punya sifat hampir sama kayak gue, orangnya tegar, terus orangnya kalau tekunnya sih masih ada turunan dari bapaknya. Apapun yang dia mau dia harus dapat. Kayak
dari SD dia mau masuk ke SMP yang dia mau favorit, gimana caranya dia harus dapat pokoknya. Sebenarnya cuman karena gengsi dia tuh mau SMP itulah, mau SMA favorit lah, itu karena gengsi. Bukan karena dia pengen berprestasi sih sebenarnya. Tapi ada bagusnya karena positif. Maksudnya gue ya udah gue dorong. Nah, sekarang kan bagus lah ya kalau misalkan lu seorang Diandra, anak gue tuh jadi seorang dokter. Apalagi gue kan selama bertahun-tahun ini kan kerja di dunia bidang kesehatan kan. Gue tahu masa depan masih agak lumayan. Sejelek-jeleknya, semiskin-miskinnya jadi dokter, gue tahu lah dokter itu akan jadi seperti apa. Lalu Tapi itu ada hubungannya nggak sih? Itu bentuk dari balas dendam lo ke mantan suami? Oh iya ada. Kalau gue bisa jadiin anak orang. Ada lah jelas. Karena anak gue sendiri pun dendam banget sama bapaknya. Nah, itu dia pertanyaan gue selanjutnya. Dia kan mulai dari umur setahun lebih ditinggal sama orang tua laki-lakinya. Psikologisnya ke itu nggak? Dia kayak ngebenci laki-laki atau gimana? Lu ngerasa nggak ada di situ? Enggak sih, kalau dibilang ngebenci ke laki-laki sih enggak. Cuma kalau misalkan dia introvert, ya. Jadi menutup. Dia introvert. Di lingkungan keluarga dia introvert. Padahal dulu anaknya yang pokoknya kalau dia datang ke rumah, misalkan rumah jadi berantakan, rumah jadi rame, dia jadi mainan om-omnya lah semuanya gitu. Tapi setelah gede dia jadi introvert banget. Gitu. Tapi di lingkungan dia sama teman-temannya, dia ngebuka semuanya bahwa gue tuh bahagia loh sama hidup gue bangga punya nyokap. Karena kenapa gue tahu dia bangga punya nyokap kayak gue pernah baca chatnya dia itu nggak sengaja gitu kan, bahwa lo ngapain lagi jemput bunda yang udah kerja gini. Jadi gue terenyuh, ternyata anak gue tuh bangga loh, walaupun gue gue nggak pernah ketemu sama dia, gue nggak pernah ngasuh dia, tapi iya berarti dia bangga loh sama gue gitu kan. Bunda. Iya ember. Terus kalau dia ngebenci bapaknya, dia ngebenci bapaknya karena bukan karena dari omongan gue, lu harus benci bapak lu ya. Nggak karena lu doktrin kan, Kak? Enggak. Terus nyokap gue harus ngebenci bapak lu nggak pernah gini, enggak. Dia ngebenci bapaknya karena kelakuan bapaknya sendiri. Padahal kalau gue sih suka bilang sama mantan laki gue, lu nggak punya duit nggak apa-apa, tengokin aja anak lu. Tengokin? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah dari situ. Jadi anak gue kan udah bisa baca dong. Semakin hari semakin dewasa dia udah bisa mikir, ya gimana gue bisa welcome sama bapak gue kalau bapak gue aja nggak pernah datang ke gue lah kayak gitu. Jadi dia mungkin bisa balas dendam nanti pada saat besarnya. Dan gue yakin pasti dia akan balas dendam sama bapaknya. Soalnya mungkin dia pernah denger sih omongan gue waktu gue berantem sama bapaknya. Pokoknya bapaknya pernah berucap kayak gini, gak apa-apa gue sekarang gak pernah nengokin anak gue, tapi suatu hari pada saat nanti dia nikah, dia pasti akan nyari gue. Terus gue berucap kayak gini, camkan kata-kata gue, anak gue gak akan pernah nyari lu saat lu nikah. Kalaupun gak ada wali dari si bapaknya, adiknya waktu itu kan adiknya cowok juga kan, bisa jadi wali kalau di gue. Kalau nggak bisa pun, gue akan jadikan wali hakim. Jadi mungkin dia pun, emak gue juga benci banget berarti ya sama gue saking ngebelanya gini. Jadi gue bilang, camkan anak gue nggak akan pernah nyari lu walaupun dia mau nikah nantinya. Gue gituin. Astaga. Gitu. Karena ada bahasa, gue kan kesel ada bahasa terucap, kok nanti anak gue butuh lu. Enggak, tenang aja, anak gue nggak butuh lu. Dan dari situ mungkin dia tercamkan terus ya, emak gue aja maksudnya bersikap kayak gitu. Itu maksudnya mulut frontal gue sih gitu. Dan gue inget banget itu berantem gue terakhir sama mantan laki gue tuh ada bahasa gue terucap kayak gitu. Dari situ mungkin dia benci sama bapaknya. Tapi kalau lu sendiri masih adakah dendam? Apa udah ya udahlah yang lalu udah gitu aja, maksudnya Nggak ada ke sih. personal udah nggak ada lagi. Secara dendam gue harus dendam Apa dengan lu udah keadaan. berbaikan sama kejadian yang lalu itu? Udah berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu, dengan waktu, ya udah. Karena Dengan orangnya? dengan orangnya udah. Udah. Artinya dendam lu sekarang bukan ke dendam yang lu benci, tapi dendam lu lebih ke ingin membuktikan, Iya. gue sama anak gue hidup tanpa lu. Iya. Gitu kan. Bisa jadiin anak gue orang tanpa lu. Oke. Iya. Gue begitu dendamnya. Semangat. Karena
Karena dia pun udah bisa ngelihat nih sekarang udah bisa ngelihat gitu kan, anak gue ternyata bisa masuk ke sini, tahun depan udah mau kuliah. Dia cuma bisa nanya anaknya, Diandra nanti mau masuk kuliah kemana, gue kasih tahu mau ke sini jadi sini. Wah bangga ya katanya anak gue, maksudnya dia bukan anak lu, gue gituin aja. Oh masih tetap lu gituin? Iya, dia bukan anak lu. Jangan Kak. Gua gitu. Tapi gue hanya ngomong di depan dia kan, Iya. gitu. Bukan berarti gue berucap ke anak gue. Tapi kalau dia nelpon, bapaknya nelpon nih ayah telepon, gue sengaja ngomong lah jangan kayak gitu, itu masih tetap ayah kamu gini-gini kalau depan anak yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau tetap mukanya begini-begini. gitu. Iya, ya secara biologis tetap masih bapaknya, cuma Iya, kan maksudnya konteksnya lain gue paham. Iya, tapi apa ya? Ya mudah-mudahan mantan laki lo ini deh. Mantan. Tapi dia bakalan sadar kok suatu hari kalau misalkan dia akan dicampakkan sama anaknya. Dia sadar. Iya sih, karma tuh pasti ada. Cuman apa ya? Akankah lebih baiknya dia tuh mengenal sosok? Kalau gue nggak tahu ya. Ya mungkin gue nggak mau masuk ke ini loh, Kak, masuk terlalu dalam. Cuman kalau gue sebagai ayah gitu ya, kalau misalkan gue merasakan seperti itu, sakit sih. Sakit kan. Maksudnya gimana ya? Aduh anjing, ini anak gue sendiri nggak kenalin gue gitu kan. Iya, lucu. sakit tuh. Apalagi sampai diremehin sama anak sendiri kan. Oh, bapak gue, kan nggak enak ya. Iya, mungkin nggak bilang anaknya ya lu selama ini kemana? Iya, maksudnya kayak gitu loh maksud gue. Lu bapak gue anjing. Iya, karena kalau semakin tua itu akan lebih semakin sensitif. Soalnya gue ngeliatin bokap gue kalau udah dimarahin dikit sama, nggak dimarahin sih, dia masih merasa bahwa dia punya power ya ke anak-anaknya, udah gede masuk marahin. Terus nanti kalau nggak ke gue, misalkan ke adik gue deh, nanti adik gue merajuk gitu kan. Bokap gue gini, jadi kayak ketakutan. Aduh anak gue merajuk nih. Jadi dia yang minta maaf duluan gitu loh. Bagi yang nggak ngerti definisi merajuk itu apaan? Sama, baru gue pengen ngomongin. Ngambek gitu kan. Misalkan Lu kebanyakan main sama siapa sih ngomongnya begitu? Hah? jadi kalau sama udah mageng. ngambek, kitanya yang berbalik ngambek, beda waktu kita masih kecil kan. Iya, bahasa Sundanya naon merajuk teh? Bahasa Sundanya merajuk teh. Emang orang Subang? Pundung, nggak tahu. Emang orang Subang ada yang ngomong merajuk ya? Sekarang semuanya terkontaminasi dengan bahasa merajuk. Gitu, apalagi gue tau lah sifat anak gue tuh bukan karena dia anak gue, tapi kadang-kadang gue ngeliatin dia tuh pendendam banget. Dendam banget, sama kayak gue. Oh, gue orangnya pendendam, walaupun dia bisa manis segala. Tapi gue akan bikin dia mati semati-matinya, kasarnya kayak gitu. Lu lebih tahu karakter anak lu ya? Ya kan artinya value seorang perempuan itu bukan depends on who they marry with, ya kan? Artinya depends on ya diri mereka sendiri gitu, ya kan? Iya. Emang. Tapi keren sih, maksudnya ya lu bisa nge-build anak lu gitu loh. Lu nge-build, tapi jangan sebagai monster ya, maksudnya lu nge-build anak lu sebagai orang yang lebih sukses gitu daripada lu. Itu keren sih. Iya, karena nyokap gue tuh nggak pernah mendidik. Bahkan nyokap gue keras banget. Nggak boleh kayak gitu katanya. Nanti disangkanya yang mama ngajarin kamu untuk benci gini. Bunda juga nggak pernah ngajarin kamu untuk membenci gini. Ngomongnya pernah ada bahasa anak gue tuh gini. Kalau nggak salah bahasanya kasar bahwa dia udah nganggep bapaknya mati. Cuman bahasa halusnya apa ya? Gue pernah deh. Jadi apa sih bahasanya? Gue lupa. Pokoknya dia itu benar-benar udah nganggep bapaknya mati. Iya. Itu saking gue sih nggak bisa ngomong apa ya. Oh ya udah berarti. Lu pernah coba gini ya, Kak? Diandra gitu, contoh kan. Sana lagi, maksudnya main ke tempat ayah. Boro-boro. Atau mungkin kalau misal nih bapaknya pengen ketemu Diandra, Diandranya mau, dan mungkin Diandra mau, lu gimana? Lu larang nggak, Kak? Nggak pernah dilarang. Nggak usah jauh-jauh gini. Gue pernah nyuruh dia datang ke Jakarta untuk liburan. Terus gue bilang ya udah nanti bunda jemput. Iya oke, nggak apa-apa. Kalau gue yang jemput dia mau. Terus karena suatu kerjaan waktu itu gue nggak bisa. Jadi kalau misalkan gue jemput dia, berarti spend time gue sama dia nanti di Jakarta bentar. Akhirnya gue telepon lah bapaknya, tolong jemputin Diandra ya. Sampai waktu itu gue bilang, gue kan egonya gede, lu nggak punya duit gue ongkosin. Yang penting lu jemput anak gue gituin kan. Iya mau, bapaknya mau. Gue bilang sama anaknya, nanti kamu ke Jakarta jadi. Tapi bukan bunda yang jemput ya, ayah yang jemput. Nggak jadi, langsung bahasa nggak jadi. Ya udah, nggak usah. Kalau nggak mau dijemput sama ayah, bunda jemput. Marah seterusnya, nggak usah jadi ke Jakarta. Marah seterusnya.
Saking kenapa sih jadi berubah skenario padahal nggak ada skenario, bapaknya ngejemput kayak itu saking bencinya tuh nggak usah Jadi ngajak. merajuk dia, Merajuk lagi pundung Merajuk. ya, Oh, iya. merajuk pundung gitu. Itu. Begitulah anak gue. Jadi udah ketakar sih emang sifat kerasnya itu. Kalau udah nggak mau ya nggak mau. Tapi itu bakal jadi sifat tegas nggak sih ke calon pacarnya? Bisa gitu? jadi, bisa jadi. Sama kayak gue, setegasnya gue kan kalau gue bilang gue nggak gitu. Dulu sih nyokap gue sempet gini, udahlah lu nikah aja, dulu ya, lu nikah deh, nikah gini. Tapi karena guenya kan orangnya, kalau gue nikah terus nanti gue jadi ibu rumah tangga, gue tetap nggak mau, gue bilang gitu kan. Tapi gue malah kalaupun iya nanti gue nikah, ya gue tetap akan gue kerja, gue tetap akan nyari duit lagi, karena buat gue ini anak gue. Iya kalau misalkan laki gue nya kayak Irwan Musri, ya kan? Ke bawah tuh. Laginya Maya ya? Oh, Ya kan? yang punya Lah gue nggak apa-apa, gue nggak kerja. Iya. Kalau lakinya kayak Irwan Musri, gitu. Lu mau apa tinggal kedip aja. Tak. Gue tinggal kedip, keluar. Anak gue sekolah di mana tuh? Kayak si L-nya ke London, oke nggak bisa bahasa. Itu dulu, les dulu bahasa, Iya, gitu. iya. Bisanya ngomong bahasa Sunda doang, ya udah sekolah di Subang aja, gitu. Kayak closing statement, apa advice lu buat perempuan-perempuan di luar sana, perempuan single mother dan perempuan yang korban laki-laki? Lagi. Nggak ada yang spesial sih kalau dibilang advice-nya kayak gimana, karena ya gue aja jadi kuat seperti ini karena terlalu sakit akhirnya jadi kuat gitu. Jadi ya advice-nya sih jangan lemah aja kalau buat gue sih. Ya apa yang seperti tadi kita bahas, laki-laki bisa lakuin, kita juga bisa lakuin. Dulu gue nggak pernah tahu bisa kerja, tapi akhirnya gue merasa lebih pintar dari bahkan untuk jabatan sekarang gue bisa sederajat sama mantan laki gue kan gitu. Ya bahkan gue lebih pintar, gue ngerasa gue sekarang lebih pintar dari mantan laki gue, kasarnya jadi kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan direnungi hanya menangis, buat gue enggak lah, Ya, atau nggak akan merubah nggak akan apapun berubah ya? apapun gitu sih. Dan masalah pendidikan untuk perempuan gimana? Simpel, maksudnya Lagi kan Pasti. sekarang udah nggak ada lagi kotak-kotak untuk perempuan, ada asrama putri lah, misalkan perempuan harus sekolahnya kayak gini, kan banyak juga pemimpin perempuan juga kan. Megawati pernah jadi presiden, Iya. iya kan? Nah itu kan Ibu Sri bentuk- Puji Astuti. Nah, iya kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang perempuan yang harusnya lebih maju, ya iya justru perempuan tuh multitasking kalau menurut gue. Karena gue aja bisa melakukan pekerjaan dalam 1 menit, bisa melakukan 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, gitu. Kadang laki-laki justru yang nggak bisa. Coba ke laki-laki kalau misalkan lagi ngepel, bisa nggak sambil masak? Nggak bisa. Tapi perempuan lagi ngegoreng, ngepel dulu, ngasuh anak, bisa semuanya. Itu sih yang dilakukan bini gue dan Eh. gosong. Gosong. dan hasilnya gosong gitu ya. Hasilnya gosong. Kalau misalkan disodorin ke suaminya, enak nggak yang? Enak, ya kan? Enak, endus. Itu karena lo takut aja mau jadi. Iya, Enggak. ujung-ujungnya begitu. Gue tahu. Bini naik gini. Ini enak nggak sih, Am? Enak nggak? Gitu. Sambil megang pisau dapur gini. Gitu ya. Ini, Kalau nggak bahasa dia, nggak apa-apa. Ini Belum enak dicobain juga kelihatan udah enak kayak gitu. ini enak nggak nih? Thank you buat Mama Geng. Mama Geng. Udah mau curhat di podcast kita. Udah mau mampir ke sini. Udah mau mampir kesini walaupun dekat, cuma ke belakang. Dandannya nek, wede. Nggak tahu dari kemarin gue. Ini jujur ya, serius. Dia cerita selengkap ini, bahkan sama gue yang udah deket bertahun-tahun yang lalu aja belum pernah. Karena mungkin juga gue orangnya nggak suka korek-korek ya, tapi Oke. baru di sini dia curhat nih. Oh, makasih banget sih. Jadi tahu ya? Gue jadi tahu. Jadi tahu. Kalau kakak nangis, nangis dulu. Tapi gimana ya? Hidup Mama Geng. Mama Geng. Gue emang selalu hidup. Mama Geng. Jangan sering-sering ke vape store. Gue pusing. Nawar lagi ya. Nawar lagi. Tapi gue punya filosofi om. Oke, apaan?
lu bisa memilih untuk menikah dengan siapa, tapi lu nggak bakal tahu cinta lu buat siapa. Anjing, Sujiwo Tejo. Oke lah, kita tutuplah sekarang. Febros. Febros. Go Feb sambil Go bros. Asik. Gue filosofis banget hari ini ya.